Sejak dilepas pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2014, ayam kampung unggul Balitbangtan 1 atau KUB 1 telah menjadi galur ayam kampung unggul yang mampu memberikan nilai tambah para peternaknya. Untuk menghasilkan day old chick atau kuri ayam KUB sesuai SNI 8405 Strip 1 2017 dilakukan melalui proses yang terstandar untuk menjamin DOC yang dihasilkan merupakan produk unggul yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemilihan indukan dilakukan dengan kriteria untuk indukan betina antara lain 1. Mata cerah, 2. Kedua sayap simetris dan lebar, 3. Pial dan jengger berwarna merah segar, 4. Kuku dan paruh pendek, 5. Bentuk kepala dari depan terlihat pipi, 6. Gerakan lincah, 7. Secara klinis sehat dan tidak cacat, 8. Berumur minimal 7 bulan dan telah melewati fase bertelur pertama, 9. Memiliki produksi telur, fertilitas, dan daya tetas telur yang tinggi. Sedangkan kriteria untuk pejantan yaitu 1. Fisik agresif, lincah, tegap, dan perawakan tinggi. 2. Dada besar, tidak ada luka, dan tulang dada tidak bengkok. 3. Berkaki lurus. 4. Leher tidak bengkok. 5. Bulu mengkilat dan tidak kusam. 6. Mata bersinar cerah, tidak cacat. 7. Sayap tidak patah atau menggantung. 8. Berumur minimal 8 bulan. 9. Memiliki hubungan darah yang jauh dengan betina pasangan. Indukan ayam KUB dipelihara secara intensif di dalam kandang. Konstruksi kandang dibuat untuk dapat mendukung kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan ternak seperti cahaya, suhu, dan sirkulasi udara. Selain dibuat dengan konstruksi yang baik, kandang harus dilengkapi dengan tempat pakan dan air dengan bahan yang aman untuk ternak. Terdapat 2 jenis kandang yang dapat dipakai untuk memelihara indukan, yaitu kandang baterai dan kandang postal. Kandang dibuat dalam bentuk kandang baterai dengan ukuran lebar 30-35 cm, panjang 45 cm, dan tinggi 60 cm setiap kotak, dengan dilengkapi tempat penampungan telur untuk bertujuan mempermudah pengumpulan telur tetas dari indukan. Kandang juga dapat dibuat dalam bentuk kandang postal dengan kepadatan 7 ekor per meter persegi. Untuk menghasilkan telur tetas terbaik sejak periode starter hingga layer, indukan diberikan pakan yang berkualitas dengan jumlah dan takaran sesuai kebutuhan nutrisinya sebagai berikut. Sistem kawin dapat dilakukan dengan kelompok maupun individu. Sistem kawin dengan kelompok dilakukan di kandang postal dengan menempatkan ayam umur 16 minggu dalam satu kandang. Perbandingan indukan yaitu 1 jantan berbanding 6 betina. Sistem kawin individu dilakukan dengan metode inseminasi buatan atau IB dengan pengambilan semen dari 1 ekor pejantan yang kemudian diencerkan menggunakan larutan NaCl. Hasil pengenceran semen ini dapat diinseminasikan hingga 10 ekor betina. IB dilakukan setiap 3 hari sekali pada sore hari setelah sebagian besar ayam sudah bertelur. Untuk menjaga kualitas semen yang dihasilkan pejantan dilakukan pengecekan secara periodik di laboratorium. Untuk menghindari telur kotor, retak atau pecah, maka koleksi atau pengumpulan telur tetas dilakukan sehari 3-4 kali. Beri kode pada kerabang telur sesuai nomor individu. Telur tetas disimpan maksimal 7 hari pada suhu sejuk
16-21 derajat Celcius dengan kelembaban 75%. Telur tetas ditempatkan di atas rak telur dengan ujung tumpulnya berada di bagian atas dan terhindar dari sinar matahari langsung. Telur diseleksi yang memiliki ukuran sama, bobot bervariasi antara 36 sampai 45 gram per telur. Cangkang telur halus dan rata serta bentuk telur harus oval, normal dan tidak retak. Penetasan dilakukan pada mesin tetas yang kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan. Sebelum digunakan, mesin tetas difumigasi untuk memastikan mesin tetas dalam kondisi steril pasca digunakan penetasan sebelumnya. Mesin tetas dinyalakan 12-24 jam sebelum telur dimasukkan agar suhu dan kelembaban mesin tetas tetap stabil. Selama proses penetasan, kelembaban dan suhu diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengetahui perkembangan telur tetas, dilakukan peneropongan atau candling pada telur di hari keempat, ke-7, dan ke-18. DOC dikeluarkan dari mesin tetas setelah bulu kering. DOC diseleksi sesuai kualitas di dalam SNI 8405-1 2017, yaitu warna bulu beragam, hitam, kombinasi hitam, kuning, atau coklat, atau abu. Paruh berwarna kuning hingga kehitaman. Kaki berwarna kuning atau hitam atau putih atau abu. Sehat, bulu kering dan mengembang, paruh dan kaki normal, lincah, tidak dehidrasi, tidak cacat fisik, sekitar pusar dan dubur kering. Bobot DOC minimal 26 gram per ekor. Untuk menjamin kesehatan DOC, wajib dilakukan vaksin Marex dan vaksin Newcastle disease atau ND. DOC yang telah divaksin kemudian dikemas ke dalam kemasan sesuai SNI 2043-2011, kemasan anak ayam umur sehari atau KURI. Untuk memberikan jaminan kematian DOC, ditambah 2% dari jumlah DOC di setiap kemasan. Pengangkutan DOC dilakukan dengan mengikuti kaidah keamanan dan kesehatan hewan maksimum dalam jangka waktu 48 jam. Demi menjaga lingkungan peternakan terbebas dari agen pembawa penyakit, diterapkan sistem biosecurity sesuai prosedur. Setiap orang dan bahan yang akan masuk ke lokasi kandang harus melalui tindakan desinfeksi. Kandang, tempat makan dan minum, kotoran kandang dibersihkan secara berkala sesuai prosedur. Dalam usaha pembibitan ayam KUP, perlu dilakukan pencatatan antara lain 1. Bobot DOC 2. Bobot badan dan umur pertama bertelur 3. Produksi telur 4. Produksi telur tetas 5. Fertilitas dan daya tetas 6. Produksi DOC yang layak didistribusi 7. Persentase kematian anak ayam sampai dewasa 8. Program vaksinasi 9. Jenis penyakit dan penanggulangannya 10. Pemasukan bibit, tanggal, asal, jumlah, jenis kelamin, dan kondisi. Bibit ternak merupakan faktor penting dalam keberhasilan sebuah agribisnis peternakan. Melalui bibit yang berkualitas sesuai standar nasional Indonesia, diharapkan mampu melindungi peternak dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas peternakan ayam kampung di Indonesia.